Wabihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalam. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Amiruddin Jasa untuk memimpin acara ini. Pada kaum kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الحاضرون جماعة صلاة subuh Masjid Syafaatul Marwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita persembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama mengucap kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Ahad, tepatnya hari ini kalau di kota Tangerang, hari pertama melaksanakan peringatan musyabaqah tilawatil Quran di Kecamatan Karawaci. Bersyukur para jamaah Masjid Syafaatul Marwah, pagi ini Allah bangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah membangunkan kita, yang sejenak kita nikmati tidur malamnya. Ada yang mimpi indah, ada yang mimpi enggak indah, ada yang sama sekali enggak mimpi. Nah, alhamdulillah kita dibangunkan. Berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan umur panjang. Maka bersyukur pada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur panjang, dapat dilakukan, dapat dilaksanakan, dapat digunakan, dapat dimanfaatkan untuk yang terbaik pada hari ini. Moga-moga masih di bulan awal tahun 2023 menyampaikan kepada kita, moga-moga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita sampaikan shalawat kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya dengan berucap shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik
para jemaah yang berbahagia, memasuki materi pada kajian pagi ini, saya sengaja bawa buku berjudul kitabnya Nurul Quran, buku tentang akidah. Buku ini menjelaskan tentang aqidatul awam, orang-orang awam yang belajar tentang akidah, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Kalau di pondok pesantren, kitab Aqidatul Awam ini adalah merupakan bait-bait yang dilagamkan, bait-bait yang dilagamkan, jadi ringan untuk dikaji. Ya. Jadi kalau yang belajar Aqidatul Awam, maka dia pasti ingat. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahim daimil ihsani falhamdulillahil qatimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awuli thumma as-salatu was-salamu sarmada ala an-nabi khayri man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah bi wajibil lillahi 'ashrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalliqun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghaniyyun wahidun wa hayy qadir muridun 'alimun bi kulli shay' sami'un basirun wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun ta'tazimu faqadratun iradatun sam'un basar hayatun lil ilmu kalamun istamar wa ibna'izun bi fadlihi wa adlihi tarku li kulli mumkinin ka bi'aqlihi. Nah, itu muqaddimah daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muqaddimahnya daripada karya Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i berucap Bismillahirrahmanirrahim, mengawali daripada karya kitab beliau dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada kajian ini mari kita awali dengan sama-sama membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati nurani kita menerima ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amin.
amin. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, bukakanlah bagi kami ilmu, ya, wanshur alaina rahmataka, dan taburkanlah atas kami rahmat Engkau, ya dan jalal wal ikram, dan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allahumma inna as'aluka ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik pagi-pagi kita ta'lim, rezeki yang sangat luar biasa, rezeki yang berupa hidayah, rezeki berupa kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena tidak semua kita pagi ini ada di dalam masjid, tidak semuanya, maka moga-moga kita termasuk manusia-manusia pilihan. Amin ya rabbal alamin. Rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Hari ini belajar sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu manfaat buat diri kita. Moga-moga bisa manfaat buat keluarga kita, buat tetangga kita, saudara kita, buat kaum muslimin, buat seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, setiap amal yang kita lakukan Allah terima, tidak ditolak. Kenapa? Karena amal perbuatan kita yang kita lakukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari kajian-kajian agama, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, masuk pada materi kemarin saya bahas tentang sifat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib dimiliki oleh para Nabi dan Rasul, yaitu ada 4 di antaranya adalah siddiq. Seorang Nabi dan Rasul wajib bersifat siddiq, yakni benar, jujur. Ya. Maka berkesempatan pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yakni yang kedua kalau ikutin kitab Aqidatul Awam. Ini yang pertama pembahasannya malah masa fatorah dulu. Arsala anbiya dari fatorah bisidqi wat tablighi wal amanah. Ini kalau ikutin syair, yang pembahasan pertama fatorah, siddiq, tabligh, amanah. Jadi kalau kita ngikutin kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan para rasul. Beliau berkata, arsala anbiya dari fatorah. Allah mengutus para nabi yang memiliki kecerdasan, cerdik. Gak ada nabi bodoh, ya. Fatorah wajib dimilikinya. Maka semua nabi dan rasul fatorah, cerdas. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengambil pelajaran daripada sifat kenabian yang bernama fatorah, kecerdasan? Nah, ini diambil daripada para pakar pendidikan bahwa kecerdasan itu ada 3. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial. Ya. Nah, kita termasuk yang duduk di sini cerdas secara spiritual. Ya. Belum tentu secara emosional, belum tentu secara sosial. Nanti setelah kita keluar dari masjid, seperti apa kecerdasan kita yang sudah mengkaji tentang ilmu-ilmu yang diberikan para mubaligh. Nah, fatorah, cerdas. Kita sebagai umat daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW
diperintahkan untuk mengikuti suri teladan beliau. Di antaranya Fatimah ini, bagaimana cara mengambil pelajaran bahwa kita harus termasuk orang-orang yang cerdas. Salah satunya cerdas spiritual. Ketika kita mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan batin, maka kita harus cerdas. Kecerdasan kita tidak boleh malas-malas, harus semangat. Mohon maaf, umpamanya ibu-ibu ini cerdasnya bukan saja hari Ahad saja, tetapi hari-hari yang lain juga cerdas. Ya, karena apa? Karena memang diperintahkan, gitu ya. Nah, cerdas, maksud daripada cerdas di sini para Rasulullah SWT mampu memberikan argumentasi terhadap lawan-lawannya dan mampu mematahkan dakwaan mereka. Jadi kalau dakwah mengajak kepada orang-orang yang didakwai, yang diajak, mereka beliau itu cerdas. Ya. Bahasa sekarang marketing terhadap kajian-kajian agama ini mudah diminati, disenangi, digemari, ya, sehingga mau melangkahkan kakinya dengan senang. Ini sifat ini wajib dimiliki. Nah, karena kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan memiliki kecerdasan ini, kita bisa memilah, kita bisa memilih ya, mana yang harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Jemaah yang berbahagia, lalu baru yang kedua nih, bisyidqi wa tablighi wal amanah. Yang kedua jujur atau benar. Dalam kajian yang lalu, ya, para jamaah kan sudah pegang untuk di buku lembar yang pertama sebagai bentuk motivasi kita bisa baca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktada 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban." Yang artinya hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata berbicara sifat sidik, ya, berkata benar, bersikap jujur, ini begitu mahalnya di era kini, ya. Karena jujur ini, apalagi dengan teknologi yang serba canggih,
gitu ya. Banyak kedustaan yang memang sudah disetting sedemikian rupa. Padahal sekecil apapun yang bernama dusta, dia akan membawa kita ke arah atau ke jalan ke neraka. Sampai-sampai dalam kehidupan kita sehari-hari antara jujur dan dusta bisa kita evaluasi banyakkan mana kira-kira, baik dari segi kata-kata kita, tingkah laku kita, sikap dan tindakan kita. Nah, pagi ini kita mengevaluasi diri, ya. Moga-moga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang senang membohongi diri sendiri, ya. Kita tidak termasuk orang yang gemar berdusta, karena khawatir kalau menurut hadis Bukhari Muslim ini, kalau kita gemar melakukan kedustaan yang berulang-ulang, maka menjadi stempel, ya. Kita dicap oleh Allah SWT sebagai pendusta. Sangat berbahaya sekali kalau kita sudah dicap sebagai pendusta. Kalau sudah dicap pendusta, pasti orang untuk percaya susah, karena sudah tidak dipercaya lagi. Ya. Kalau sudah dicap sebagai pendusta, tukang bohong, ya. Itu pinjam duit gede-gedenya 100.000 aja, itu belum tentu bakal dikasih. Kenapa? Karena pembohong. Nah, maka dengan kajian pagi ini terkait dengan sifat Rasul yang wajib dimiliki, yaitu ada 4, ya. Fadhala, syudik, tabligh, amanah. Kita belajar mengkaji kecerdasan para Rasul, kita ikuti dengan cara bagaimana kita memanage waktu yang sangat luar biasa ini. Jemaah yang berbahagia, selanjutnya setelah sidik, tabligh yang disampaikan para Rasul sesuai dengan kenyataan, ya. Tabligh ini menyampaikan seruan, menyampaikan perintah. Rasul menyampaikan semua perintah Allah yang mereka suruh menyampaikannya kepada umat. Tidak ada satupun yang ditutupi. Nah, pada lembaran berikutnya para jemaah tabligh, kita baca bersama-sama karena ini ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67. Bapak Ibu, saya ajak baca pagi-pagi ini, baca Quran. Insya Allah satu hurufnya berapa? 10. Baikkan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
risalata wallahu ya'simuka minan nas Shadaqallahul Azim. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma, sampaikanlah apa-apa unzila ilaika min rabbik, apa-apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul wajib disampaikan kepada umat manusia. Jadi yang disampaikan Rasul tidak lain dari Tuhannya. Wa illam taf'al, jika tidak melakukan, fama ballaghta risalatah, apa yang diperintahkan itu berarti engkau tidak menyampaikan amanah, tidak menyampaikan risalah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumal kafirin, tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Nah, ini sudah ada titik terang. Jadi kalau bicara orang kafir, Bapak Ibu, orang kafir berarti orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir orang kafir itu bisa diberi petunjuk, enggak mungkin, karena dengan kekafirannya menutup diri dari kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini bisa kita pahami bahwa apa-apa yang sudah kita pernah dengar, ya, materi pembelajaran baik yang bersifat keseharian, yang tiap minggu, ada yang bersifat ketika kita buka YouTube, ada tuh informasi materi yang dapat kita terima. Nah, maka itu sesungguhnya ketika yang disampaikan itu kemudian kita terima itu adalah sebuah kebaikan, maka kita punya kewajiban untuk tabligh, menyampaikan kebaikan ini, ditularkan kepada orang terdekat kita. Bapak Ibu, pagi ini ngaji dapat sesuatu yang terbaik, yang baik, yang manfaat, maka Bapak Ibu sekalian punya kewajiban tabligh, menyampaikan kebaikan itu kepada orang yang terdekat, keluarga kita itu mulai dari suami, istri, anak, gitu kan, kemudian pembantu, lalu saudara-saudara kita, tetangga kita, itu orang-orang terdekat, ya, dalam rangka kita saling memberikan informasi, memberikan sesuatu yang manfaat, tabligh, menyampaikan. Jadi begitu luar biasanya di dalam pendidikan Islam itu, ketika kita menyampaikan yang bernama tabligh itu, maka kita mendapatkan lipatan pahala yang tiada tara, yang tidak bisa dihitung, ya.
Nah, sekarang kalau di antara kita masing-masing menyampaikan apa ini makalah. Nah, ini difotokopi, dikasih teman suruh baca, dikasih keterangan oleh kita tentang sifat-sifat Rasul yang wajib dimiliki, tetapi buat kita wajib dikaji, dipelajari dan diikuti semaksimal mungkin menurut kemampuan kita. Kita dapat luar biasa, dapat multi level pahala. Ya, moga-moga Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah dibagi sama pengurus DKM bukan untuk dibuang begitu saja, tetapi kemudian ditabligkan, disampaikan. Begitu juga Rasulullah SAW tidak akan menyampaikan sesuatu kecuali itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya amanah. Amanah itu dipercaya. Para Rasul terpelihara daripada melakukan segala perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan, sehingga mustahil terjerumus ke dalam perbuatan tercela. Ketahuilah bahwa apa yang wajib atas para Rasul itu berlaku pula ya, bagi para nabi kecuali sifat tabligh dan lawannya kitman. Ya, kitman itu menyembunyikan ya. Itu sifat yang terakhir. Halaman berapa? Amanah. Kalau di buku tadi amanah itu yang urutan kedua. Amanah itu lawannya apa? Khianat. Ya. Orang dipercaya malah khianat. Ya. Kedua, sifat ini merupakan sifat khusus para Rasul. Karena para nabi yang bukan Rasul tidak disuruh menyampaikan perintah Allah kepada makhluk. Walaupun demikian dia harus memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang nabi agar dihormati dan dimuliakan. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah berkata, wa zaidun fi hadhim min 'aradi bi ghairi nafsika fil maradi. Jaiz dalam hak para Rasul itu berperangai manusia tanpa mengurangi derajat mereka seperti sakit yang ringan. Jadi Rasul dalam menjelaskan Syekh Nawawi ini, kata Syekh Ahmad, setiap mukallaf beriktikad atau meyakini bahwa para nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam itu boleh berperangai dengan perangai manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat beliau yang sangat tinggi. Contoh seperti penyakit yang ringan, ya, Nabi juga makan, minum, jual beli, bepergian, termasuk kawin, masuk pasar, tidur. Nah, cuma tidurnya Nabi itu ya dengan matanya saja, sedangkan hatinya mah nggak pernah tidur. Kalau kita matanya tidur, hati pun tidur. Jadi mata dan hati kita sama-sama tertidur. Ya. Selanjutnya, Aisnatuhum kasairil malaikah wajibatun wa faqalu malaikah. Syekh Ahmad Marzuki berkata, kemaksuman mereka wajib sama seperti malaikat, bahkan mereka lebih mengungguli malaikat. Kalau Nabi diberi sifat maksum,
Ya, maksum itu terpelihara dari dosa, terpelihara dari maksiat. Ya, beda dengan kita manusia biasa, bukan terpelihara dari maksiat, tetapi apa bahasanya? Terjerumus terus ke dalam maksiat. Syekh Nawawi rahimahullah berkata, wajib, kata Syekh Ahmad, setiap mukallaf meyakini bahwa para nabi dan rasul wajib bersifat maksum, terpelihara dari segala dosa, baik yang besar maupun yang kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, serta mustahil mereka terjerumus ke dalamnya, sebagaimana maksudnya para malaikat, bahkan lebih unggul dari malaikat, gitu. Jamaah yang berbahagia, nah maka dari itu sebagai manusia pilihan, sebagai manusia uswatun hasanah, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kelebihan-kelebihannya. Dan perkataan Syahmat, bahkan mereka lebih mengungguli malaikat. Artinya para nabi dan rasul itu lebih utama daripada malaikat. Dan yang paling utama dari para nabi dan rasul itu Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Sayyidina Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu Sayyidina Isa alaihissalam. Setelah itu Sayyidina Nuh alaihissalam. Mereka berlima disebut juga dengan sebutan ulul azmi, yakni yang sabar dalam menanggung penderitaan yang berat, perjuangannya gak ringan. Masya Allah, kan kita sering mendengarkan, baik banyak kan kita dengerin atau banyak kan baca ya kira-kira? Kalau kita ini banyak kan mendengar atau banyak baca? Kalau kata saya banyak kan mendengar ya? Ya. Punya YouTube sekarang mendengar, nggak membaca. Berarti kita banyak yang berfungsi telinganya. Ya, kita wajib mengetahui urutan yang 5 itu dalam keutamaannya seperti yang disebutkan di atas. Kemudian di bawah mereka berlima ada para rasul, kemudian para nabi selain rasul, kemudian tokoh-tokoh malaikat seperti Sayyidina Jibril alaihissalam. Setelah itu para wali, kemudian setelah itu para malaikat biasa, kemudian setelah itu manusia biasa. Demikian dikatakan oleh sebagian ulama. Selanjutnya Syekh Ahmad Al-Marzuki berkata, wal musta'ilu ditulli wajibi fa'al li khamsina bi'ukmi wajibi. Sifat mustahil merupakan lawan daripada segala sifat yang wajib, maka hafalkanlah 50 sifat tersebut sebagai sebuah kewajiban. Ya, 50 sifat. Nah, sifat yang 4 mulai siddiq, kemudian apa tadi? Fatona, tabligh, amanah. Siddiq artinya benar atau jujur. Mustahil Nabi bohong, kan begitu. Kalau Nabi bohong, sementara Nabi sampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi yang bohong, berarti Tuhannya bohong. Itu. Jadi mustahil Nabi bohong. Yang kedua, fatona, tadi cerdas. Sebagai panutan, ya, sebagai imam,
mustahil, bodoh. Ya, harus cerdas. Nah, ini juga bisa diartikan oleh kita ya sebagai sebuah jamaah komunitas. Jangan pernah milih pemimpin yang bodoh, harus pemimpin yang punya ilmu. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan ya. Jadi mustahil Nabi dan Rasul itu ngumpetin ya. Menyembunyikan amanah, menyembunyikan perintah ya, menyembunyikan kewajiban. Maka kita belajar menjadi orang yang tabligh, menyampaikan yang wajib kita sampaikan. Ada sebuah hadis sedikit tetapi cukup bermakna. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu sungguh pun pahit diterimanya. Ya, mana ada orang dikritikan? Ya, orang dikritik kebanyakan menyakitkan, nggak menyenangkan, tetapi itu kebenaran. Maka wajib disampaikan. Dan yang terakhir adalah sidik, fatona, tabligh, amanah dan dapat dipercaya. Hari ini kita belajar satu sifat kanjeng Nabi, ya, sifat wajib yang namanya amanah, terpercaya atau dapat dipercaya, menjaga amanah. Ya. Nah ini kita banyak melalaikan tentang amanah. Kita sudah berkeluarga, setelah berkeluarga ada amanah. Ketika kita mulai dari nikah, ya, apa saja, ketika nikah dengan penghulu, saya terima nikah dan kawinnya Siti Maryam dengan binti Marjuki dengan mas kawin seperangkat sholat tunai, diterima sama kita. Berarti kita menerima amanah pada saat itu. Ya, kita nangis, nggak tahu nangis apa. Ya. Begitu beberapa saat kemudian selepas menerima amanah lupa dengan amanah itu. Amanah itu nikah baru sehari, KDRT, ada KDRT, ya, dicekik. Ya. Maka kita banyak penyakit salah dan lupa. Al-insan mahadul khata wa lisan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, kalau lupa berarti nggak ingat, ya. Tetapi kalau salah berarti ngerti, cuma ditabrak. Nah, moga-moga hari ini kita bisa belajar dari pada sifat-sifat wajib bagi Rasul yang keempat. Insya Allah, ketika kita mau belajar ya tentang kejujuran, tentang bagaimana kita mensiasati waktu yang dikatakan fatonah di sini, kecerdasan bersikap, ya, kita bagaimana cerdas spiritual, emosional, cerdas sosial, gitu kan? Ya, kalau kita rajin beribadah nih, sholatnya rajin, berdoanya rajin, hablum minallahnya luar biasa bagus, tetapi alangkah lebih bagusnya hablum minannas juga ditingkatkan. Berarti kecerdasan sosialnya harus peka, ya, harus peka. Ketemu di jalan jangan nunggu ditanya, nanya dulu, Assalamualaikum deh, ngapain deh, nah, gitu. Nah, itu bagian daripada praktek kita di dalam menerapkan fatonah kita, tabligh kita, dan terakhir amanah yang kita terima. Seperti saya di sini bicara tanpa sadar, ini juga amanah dari TKM, suruh ngomong.
kemarin posisinya nggak tahu di mana. Nah, maka nawar tukeran dengan yang lain agar amanah itu bisa disampaikan. Nah, moga-moga ini bagian daripada pemenuhan kewajiban saya sebagai penerima amanah dari DKM. Moga-moga DKM apa yang saya sampaikan nyampe kepada saudara-saudara muslim, amin ya rabbal alamin. Kalau sudah nyampe, tadi doanya, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Ini udah komplit banget rezeki yang baik udah kita terima, ya, ilmu yang manfaat, kemudian amal diterima. Sehingga ketika kita beraktivitas hari ini, aktivitas kita berdasarkan ilmu pengetahuan syariat Islam yang kita peroleh. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita sudahi kajian pagi ini dengan sama-sama membaca doa. Doanya supaya kita semangat, ya. Doa apa itu namanya? Memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amin ya rabbal alamin. Artinya apa? Artinya jangan sekarang ya. Kalau sekarang nanti artinya sampai jam 8. Di antaranya doa ini ada berapa? Ada 8 penyakit. Males penyakit, lemah penyakit, ya. Medit merek hesek, lutut kuciran itu penyakit, ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakhil, malas. Nah, yang terakhir hutang. Ya, hutang penyakit. Ya. Min ghalabatid daini, terlilit hutang, paqahri rijal, tekanan orang. Suami ditekan istri, istri ditekan suami. Ya kan? Di jalan ditekan sama polisi. Baik. Mari kita tutup bersama dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.